ibu-ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidayah dan juga rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk dapat mengikuti kegiatan penyuluhan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arista Ramadhani. Di sini saya dari PG PAUD FKIP Universitas Jember akan mengadakan kegiatan penyuluhan tentang mengetahui gangguan selektif mustim dan juga mengatasi anak suka pemarah dan suka mengamuk. Awal Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dengan membacakan kurikulum vintage saya. Di sini nama saya Arista Ramadhani, bisa dipanggil Arista. Saya lahir di Jember 25 Desember tahun 2000 dan juga alamat saya di Jalan Sunan Ampel nomor 39 Jember. Di sini riwayat pendidikan saya pernah menempuh TK di TK Ani Jember pada tahun 2004 hingga 2007. Lalu di SD Kepatihan 1 Jember pada tahun 2007 hingga 2013. Lalu di sekolah menengah pertama saya di SMP Negeri 5 Jember pada tahun 2013 hingga 2010. Dan SMA di SMA Negeri 2 Jember pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Dan juga pada saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di PG PAUD FKIP Universitas Jember. Nah, di sini ada topik pembahasan yang akan saya berikan. Ada 2 topik pembahasan. Yang pertama yaitu mengenal gangguan selektif mustim pada anak. Jadi sebelumnya ibu-ibu udah pada tahu belum apa itu selektif mustim pada anak? Nggak tahu bang. Ya, kebetulan karena belum tahu, jadi di sini saya akan menjelaskan. Dan juga yang kedua topiknya yaitu tentang mengenali bagaimana mengelola anak-anak yang suka mengamuk dan juga marah. Di sini saya akan memberikan sedikit tips dan trik sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari selama menempuh pendidikan di PG PAUD Universitas Jember. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang topik yang pertama, yaitu tentang apa itu gangguan selektif mustim. Jadi gangguan selektif mustim adalah mutis atau gangguan yang dialami oleh anak tentang kecemasan, di mana sehingga membuat anak itu tidak bisa berbicara dan sulit untuk berbicara di depan umum, bahkan di keluarganya sendiri itu mereka tidak dapat berbicara, dan itu tidak timbul di waktu-waktu tertentu, tetapi mereka benar-benar tidak bisa berbicara begitu. Dan biasanya itu disebabkan oleh mereka merasa panik dan juga grogi atau demam panggung seperti itu. Dan di sini ada beberapa tanda-tanda anak yang mengalami selektif mustim, yaitu ada 2 tanda, di mana tanda perubahan perilaku dan perubahan fisik. Yang pertama di sini ada tanda-tanda perubahan perilaku. Di sini yang pertama tidak dapat berbicara atau merespon ucapan orang lain yang bukan keluarga inti. Jadi mereka anak-anak itu tidak dapat merespon orang-orang lain begitu. Jadi hanya merespon orang-orang keluarga intinya saja. Ketika diajak berbicara dengan di luar keluarga inti, mereka itu sulit menanggapi gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak dapat berbicara dengan orang tua di tempat ramai. Jadi meskipun mereka juga dapat berbicara dengan orang tua, tapi ketika mereka berbicara dengan orang tua di tempat ramai, mereka itu tidak dapat meresponnya karena saking takutnya mereka di lingkungan yang ramai seperti itu. Ketiga yaitu anak memalingkan wajah ketika berpikir orang lain melihat atau berbicara padanya. Jadi anak itu tidak suka diperhatikan. Jadi ketika ada orang yang sedang mengajak mereka berbicara, mereka itu mengalihkan wajah mereka. Jadi tidak ingin menjadi pusat perhatian gitu. Dan keempat yaitu meredahkan suara seperti berbisik, menggunakan lebih sedikit kata atau melihat
orang tua ketika ia perlu menjawab pertanyaan orang lain. Jadi ketika diajak berbicara, anak ini volumenya sedikit lebih kecil, jadi seperti berbisik-bisik itu, dan juga sedikit mengeluarkan kata-kata. Jadi ketika ditanya itu mereka enggan menjawab gitu, jadi hanya diam saja, dan kalaupun menjawab itu kata-katanya cuma sedikit yang dikeluarkan. Dan juga ketika mereka diajak berbicara dengan orang, mereka itu masih meminta izin ke orang tuanya untuk boleh tidak menjawab pertanyaan dari orang yang dia tidak kenal, seperti itu. Selanjutnya yaitu merasa sulit untuk bergabung dalam bermain atau kegiatan-kegiatan dengan teman-temannya. Jadi anak-anak yang mengalami gangguan selektif musim ini, mereka mengalami sedikit kesusahan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi sulit berbaur dengan teman-temannya dan sulit untuk bermain bersama dengan teman-temannya, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang menghindari melakukan hal-hal yang membuat orang lain fokus kepadanya. Ini poin tersebut hampir sama seperti poin sebelumnya. Jadi anak ini tidak suka menjadi pusat perhatian. Jadi mereka itu lebih suka jika tidak diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir itu merasa sulit atau meminta bantuan. Jadi ketika mereka ingin meminta bantuan kepada orang lain itu mereka sulit karena mereka tidak bisa berbicara. Jadi mereka bingung harus bagaimana ketika meminta bantuan orang lain gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang tanda-tanda berdasarkan perubahan fisik. Di sini anak yang mengalami gangguan selektif musim mereka akan menunjukkan tanda-tanda perubahan fisiknya itu seperti terdiam atau membeku, lalu tampak gelisah, terlihat tegang, gemetaran dan wajahnya merona, dan sampai di mana di titik anak itu benar-benar mengalami kecemasan, itu bisa jantungnya berdegup kencang dan juga tangannya itu sampai lembab atau perutnya sampai sakit begitu. Baik, di sini kita akan membahas topik yang kedua yaitu tentang bagaimana melalui anak-anak yang suka marah dan juga suka mengamuk. Jadi di sini ada beberapa tips dan trik dari saya selama tentang pengetahuan ini saya dapatkan ketika saya belajar di PG PAUD. Dan di sini tips yang pertama, di sini kita akan mengetahui dulu anak suka mengamuk dan marah. Jadi pada umumnya anak-anak ini kan ketika marah atau suka mengamuk itu kadang suka memukul-mukul atau nangis sampai kejar-kejar gitu. Nah itu adalah hal yang wajar bagi anak-anak usia dini karena mereka belum paham untuk mengelola bagaimana perasaan mereka gitu, mengelola emosi mereka gitu. Nah di sini ada tipsnya. Di sini ada 5 tips. Yang pertama yaitu ajari anak tentang perasaan. Jadi kita sebagai orang tua itu bisa mengajarkan tentang bagaimana macam-macam perasaan seperti bahagia, sedih, marah itu harusnya sikapnya seperti apa, ketika marah itu harusnya seperti apa, sedih itu seperti apa, senang seperti apa. Jadi anak itu dapat bisa membedakan jenis-jenis perasaan gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu disiplinkan dengan cara khusus. Jadi di sini disiplinkan dengan cara khusus itu cara mengatasi anak-anak yang suka marah-marah dan juga mengamuk ini bisa mendisiplinkan itu dengan cara sensitif seperti sifat pemarah dengan keras itu bisa kita ngasih tahu dengan marah-marah itu bisa, tapi tidak boleh juga terlalu berlebihan. Dimana seperti memberikan pelatihan pernafasan itu bisa membuat anak lebih mudah meredahkan emosi mereka begitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu tipsnya dengan buat termometer kemarahan. Jadi kita itu membuat termometer kemarahan itu maksudnya kita mengajarkan bagaimana anak itu sedang marah banget atau sedang marah biasa atau tidak marah itu dengan cara dengan angka. Jadi ketika mereka marah biasa itu mungkin bisa disimbolkan dengan angka 0 atau 1, dimulai dengan 1. Untuk marah sedang itu mungkin bisa di angka 5, dan ketika mereka marah sekali itu angka 10. Jadi ketika mereka ingin menyampaikan bahwa mereka marah itu menggunakan simbol-simbol tersebut. Bisa bilang seperti contohnya
"Ma, aku sedang marah di tahap 5," seperti itu. Jadi kita tahu, oh tahap 5 berarti marahnya tidak terlalu marah sekali, seperti itu. Selanjutnya yaitu buatkan rencana untuk membantu anak-anak. Nah, jadi kita sebagai orang tua ini bisa mengajari anak kecil apa yang harus dilakukan ketika mereka mulai merasa marah. Dengan biasanya anak-anak kan yang marah bisa suka melempar-lempar atau nangis, kejar. Nah, itu mereka merasa frustasi dan juga kesal. Nah, kita itu bisa mengajarkan anak itu lebih sehat untuk membantu meredakan kemarahannya dengan cara ajak anak ke kamar selama beberapa menit untuk meredakan amarahnya gitu. Ketika di tempat ramai, terus anak tiba-tiba marah, mungkin kita bisa membawa mereka ke tempat yang lebih sepi biar bisa meredakan amarahnya itu. Yang kelima yaitu ajari teknik mengelola kemarahan. Nah, di sini itu dengan mengajari manajemen teknikal atau teknik mengelola kemarahan. Di sini ibu atau orang tua itu bisa membantu anaknya itu kemarahan dengan cara teknik pernafasan yang bisa membantu tubuh lebih tenang. Jadi contohnya itu seperti melatih pola-pola pernafasan untuk bisa mengelola ketenangan mereka. Jadi ketika nafas mereka diolah dan diajari secara teratur, mungkin itu bisa membuat anak lebih tenang gitu. Nah, mungkin hanya segini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih atas waktu yang telah ibu-ibu sempatkan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.